Real Madrid dikenal sebagai klub yang gemar belanja pemain dengan harga fantastis. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, skuad Los Blancos jadi klub teririt dengan membeli pemain dengan harga yang terjangkau. Selain itu, mereka bahkan mampu mengorbitkan pemain muda tersebut menjadi bintang di masa depan. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Proyek Los Galacticos. Real Madrid merupakan salah satu klub legenda Spanyol yang dikenal punya kekayaan yang melimpah. Mereka bahkan gak segan-segan untuk mengeluarkan modal besar untuk belanja pemain yang berlabel mahal. Gak heran klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu ini punya julukan Los Galacticos. Los Galacticos sendiri punya arti sebagai klub yang dihuni oleh para pemain bintang. Hal ini berawal pada saat Real Madrid dipimpin oleh sang presiden Florentino Perez. Di awal masa kepemimpinannya, Perez berhasil menggait sejumlah pemain bintang pada masanya, mulai dari Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo da Lima, Fabio Cannavaro, sampai David Beckham. Sayangnya, proyek itu sempat terhenti di tahun 2006 setelah Perez kehilangan jabatannya. Namun di tahun 2009 dia kembali menjabat sebagai presiden Los Blancos. Lagi-lagi Perez kembali melanjutkan proyek tersebut dengan menggait sejumlah pemain bintang. Pertama, pemenang Ballon d'Or yakni Ricardo Kakak yang saat itu didatangkan dari AC Milan dengan mahar fantastis. Berikutnya ada Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso, sampai Gareth Bale. El Real yang dulu dikenal royal belanja ini kini mendadak jadi klub yang paling irit dalam beberapa tahun terakhir. Hebatnya mereka berhasil menyulap pemain dengan harga yang murah menjadi pemain top. Siapa sajakah mereka? Cetak Gol coba menjabarkannya sebagai berikut. Vinicius Junior. Pertama ada winger muda asal Brazil yakni Vinicius Junior. Saat itu dia didatangkan dari Flamengo dengan mahar 45 juta euro saja. Di musim pertamanya Vinicius dianggap tampil melempem. Mirisnya lagi, winger berusia 22 tahun itu sempat dihujat dan mendapatkan julukan Lord oleh para fans El Real. Julukan itu wajar mengingat Vinicius sering gagal dalam mencetak gol. Bahkan dia juga pernah dimarahi oleh rekan satu timnya yakni Karim Benzema. Dalam obrolannya, penyerang asal Prancis ini mengatakan kalau Vinicius bermain seperti sampah. Dia bahkan sempat menyarankan kepada Ferland Mendy untuk nggak mengoper kepada sang winger. Namun dalam beberapa tahun terakhir Vinicius bangkit dan punya daya ledak yang luar biasa. Sebagai contoh, pada musim lalu dia berhasil menyumbangkan 22 gol dalam 52 pertandingan. Nggak cuma itu, dia juga sukses membawa Real Madrid meraih berbagai gelar juara. Salah satunya dengan membawa El Real menjuarai Liga Champions musim lalu. Saat itu Vinicius berhasil mencetak satu-satunya gol di laga final menghadapi Liverpool. Bahkan Benzema yang sempat mengatai Vinicius kini berbalik memujinya sebagai pemain yang terus berkembang. Keduanya bahkan jadi duet penyerangan paling mematikan. Eduardo Camavinga. Berikutnya ada gelandang muda asal Prancis yakni Eduardo Camavinga. Pemain berusia 19 tahun itu didatangkan pada musim panas tahun lalu seharga 31 juta euro. Di musim perdananya, Camavinga selalu memulai laga dari bangku cadangan. Walaupun begitu, pemain yang berdarah Afrika ini selalu tampil memukau setiap kali dipercaya turun. Banyak yang menyebut kalau Camavinga sebagai penerus dari Casemiro di lini tengah El Real. Casemiro yang kini berseragam Manchester United sempat memberikan nasihat kepada sang pemain. Gelandang asal Brazil itu meminta Camavinga untuk selalu siap diturunkan di posisi manapun. Seandainya ingin bermain sebagai gelandang bertahan, maka dia diminta untuk mengorbankan dirinya. Sebab Camavinga harus membantu rekan-rekannya agar bisa bertahan dengan baik. Casemiro pun memberikan contoh Karim Benzema yang dulu dibayang-bayangi oleh Cristiano Ronaldo. Kini Benzema pun membuktikan kualitasnya dengan jadi ujung tombak andalan El Real. Bahkan mantan penyerang dari Olympique Lyon ini baru saja memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Rodrigo. Selanjutnya ada winger asal Brazil yakni Rodrigo. Pemain bernama lengkap Rodrigo Silva de Gos ini didatangkan pada tahun 2019 dari Santos FC dengan mahar 45 juta euro.
Sebelum merapat ke Santiago Bernabeu, Rodrigo punya catatan yang mentereng bersama Santos FC. Dari 35 pertandingan Serie A Brazil, dia berhasil melesakkan 8 gol dan 3 assist. Akan tetapi dia sempat kesulitan dalam beradaptasi di musim perdananya bersama El Real. Walaupun begitu, dia perlahan bangkit dan kini bisa menemukan performa yang terbaiknya. Di musim lalu saja, Rodrigo kerap jadi aktor kemenangan Real Madrid di Liga Champions musim lalu. Salah satunya dengan mencetak gol dramatis di laga semifinal kontra Manchester City. Kalau bukan karena kontribusi Rodrigo, mungkin El Real bakal gagal melaju ke partai final Liga Champions. Bersinarnya Rodrigo ini membuat sang pelatih Carlo Ancelotti memberikan pujian. Mantan pelatih dari AC Milan ini menilai kalau Rodrigo sebagai pemain pembeda di setiap pertandingan. Dia juga menyebut kalau Rodrigo layak mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya, sebab dia menganggap Rodrigo sebagai aktor penting di balik kebangkitan Real Madrid di musim lalu. Federico Valverde. Kemudian ada pemain asal Uruguay yakni Federico Valverde. Gelandang berusia 24 tahun itu didatangkan dari Penarol FC pada tahun 2017 dengan harga 5 juta euro saja. Sebelum bergabung, Valverde sempat hampir ditolak Real Madrid karena kekurangan gizi. Selain itu, dia juga sempat kehilangan kepercayaan dirinya. Sebab dia merasa kalau dirinya masih belum layak bersaing dengan sejumlah pemain senior seperti Toni Kroos, Luka Modric, sampai Casemiro. Akan tetapi, Valverde mulai menunjukkan performa impresifnya dalam 2 musim terakhir. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, dia sering tampil sebagai starter utama. Bahkan di laga terbarunya menghadapi Elche, Valverde turut menyumbangkan 1 gol. Pemain yang bernomor punggung 15 ini pun sudah mengemas 5 gol dari 10 pertandingan yang dimainkan. Valverde mengaku kalau saat ini dirinya lebih percaya diri daripada 3 musim sebelumnya. Apalagi di musim lalu dia juga jadi aktor keberhasilan El Real dalam mengangkat trofi Liga Champions. Aurelien Tchouaméni. Terakhir ada Aurelien Tchouaméni yang pada musim ini baru bergabung ke Real Madrid. Saat itu skuad El Real memboyong gelandang 22 tahun ini seharga 80 juta euro. Harga ini wajar mengingat di musim lalu Tchouaméni tampil gemilang bersama AS Monaco. Hal ini bisa dibuktikan di mana dirinya sempat jadi incaran Liverpool dan juga PSG. Akan tetapi dia lebih memilih untuk bergabung dengan Real Madrid yang dianggapnya sebagai klub favoritnya. Kedatangannya diharapkan bisa membuat lini tengah El Real semakin solid. Benar saja, di awal musim ini Tchouaméni tampil apik di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Dia bahkan turut menyumbangkan 1 assist di laga menghadapi Atletico Madrid beberapa hari yang lalu. Sang pelatih Carlo Ancelotti pun memuji Tchouaméni yang dianggap jadi pembelian tersukses. Dia menilai kalau Tchouaméni sebagai pemain muda yang bertenaga. Itulah ulasan generasi emas Real Madrid di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa kembali membawa El Real juara di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.